Ibu Ratih, ibu mertuaku, duduk di sofa berbalut kain mahal di apartemen kami, apartemen yang kami tata dengan penuh cinta dari uang tabungan selama 10 tahun. Sambil menyesap teh oolong Tiongkok kualitas terbaik yang kuseduh dengan sangat teliti, ia mengumumkan dengan nada seolah sedang memproklamasikan sebuah manifesto. Apartemen lama ibu sudah kujual, semua uangnya kuberikan untuk membeli hunian bagi adik iparmu, Bimo. Dia akan segera menikah. Mulai minggu depan, ibu pindah ke sini. Ibu akan tinggal bersama kalian. Suamiku, Dimas Prakoso, langsung mengangguk cepat, seolah takut terlambat sedetik pun. Kemudian, ia menatapku dengan pandangan yang bercampur antara permohonan dan kecemasan. Anin, ibu kan sudah sepuh, bagaimana menurutmu? Aku meletakkan pulpen yang kugenggam dan menatap kedua orang itu. Di mata mereka, hanya ada ekspektasi dan keyakinan akan kebenaran mereka sendiri, tanpa setitik pun rasa hormat padaku. Aku tersenyum. Itu hanya tawa kecil yang nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk memecah ketenangan di ruang keluarga yang senyap ini. Kebetulan sekali, Mas Dimas. Aku mengambil sebuah map berisi dokumen dari meja dan mengetuk pelan segel merah terangnya dengan jariku. Aku baru saja menerima konfirmasi penugasan kerja ke Afrika. Aku harus terbang lusa. Wajah ibu mertuaku membeku. Teh di cangkirnya nyaris tumpah. Ke Afrika? Apa yang akan kamu, seorang perempuan, lakukan di tempat liar seperti itu? Suaranya menjadi tajam, seperti kucing yang ekornya terinjak. Aku membentangkan dokumen-dokumen itu di atas meja agar mereka bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah proyek dukungan perencanaan kota di kawasan Afrika, durasinya 1,5 tahun. Posisi tinggi, fasilitas sangat baik. Untuk karierku, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dimas akhirnya sadar dari keterkejutannya. Ia cepat-cepat mendekat dan mencengkeram lenganku. Suaranya bergetar karena bingung. Anin, kamu tidak bercanda, kan? Kapan kamu mendaftar? Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku untuk masalah sepenting ini? Aku menarik tanganku dan menatapnya dengan tenang. Dan kamu, apa kamu berdiskusi denganku? Ya, apartemen lama itu memang milik ibumu. Tapi menghabiskan uang itu untuk membeli rumah bagi adikmu bukanlah urusanku. Namun, kepindahannya ke sini adalah sebuah intrusi ke dalam ruang pribadiku yang akan berdampak langsung pada kualitas hidupku. Bu, ibu tahu sendiri kan, aku beralih padanya. Pekerjaanku menuntut ketenangan. Aku punya kebiasaan tidur larut malam dan bangun siang. Ini sama sekali tidak cocok dengan gaya hidup ibu. Ibu mertuaku memotongku. Suaranya naik 1 oktav. Memangnya aku akan mengganggumu bagaimana? Kamu itu menantuku, dan merawatku adalah kewajiban langsungmu. Masa aku harus pindah ke tempat Bimo? Di sana kan sempit sekali. Apa salahnya kalau di apartemen 3 kamarmu yang luas ini ada tambahan 1 orang lagi? Aku menarik napas dalam-dalam. Dimas buru-buru menengahi. Bu, jangan marah. Anin tidak sepenuhnya salah. Kita kan masih punya kamar cukup. Dan Bimo akan segera menikah. Apartemen itu. Apartemen apa? Potongku. Suaraku dingin dan tegas. Apartemen lama sudah kalian jual. Kalau ditambah dengan uang sekitar itu. Apartemen yang layak untuk pengantin baru di daerah Tangerang Selatan atau Depok. Bu, kenapa ibu memberikan semua uangnya kepada Bimo? Ibu mertuaku menjawab dengan bangga. Bimo sudah mengincar sebuah apartemen seharga 5 miliar rupiah di Menteng, kawasan elit. Uangnya sangat kurang. Yang 2,5 miliar itu hanya untuk uang muka. Dia satu-satunya anak kami yang belum menikah. Sebagai orang tua, kami wajib membantunya. Aku tertawa sinis dan menatap Dimas. Ia menundukkan kepala seperti anak yang bersalah. Mas Dimas, kita sudah menikah 5 tahun. Saat kita membeli apartemen ini, orang tuamu memberi 500 juta, sementara orang tuaku 2 miliar. Cicilan KPR kita bayar berdua. Kamu 15 juta sebulan, aku 10 juta. Dan untuk renovasi, perabotan, serta semua alat elektronik, orang tuaku yang membelikannya. Dengan setiap kata yang kuucapkan, wajah Dimas semakin pucat. Kenapa? Hanya karena adikmu mau menikah, aku harus mengorbankan sisa hidupku? Dia ingin apartemen seharga 5 miliar itu urusan kemampuannya, bukan kewajibanku. Ibu mertuaku melompat, memukul meja. Anindita Putri, apa yang kamu katakan? Kita ini satu keluarga. Setelah menikah dengan Dimas, kamu juga menjadi bagian dari keluarga Prakoso. Membantu adik ipar itu hal yang mulia. Kalau gara-gara kamu pelit sekarang, Bimo tidak bisa menikah, apa kamu mau memutus garis keturunan keluarga Prakoso? Ibu Ratih, saya tidak menahan uang sepeser pun. Uangnya sudah ada di tangan kalian. Saya hanya ingin mengatakan,
Karena ibu sudah memutuskan untuk mengorbankan hunian ibu, yang seharusnya menjadi tempat nyaman di hari tua, demi mendukung Bimo sepenuhnya, maka ibu tidak boleh lagi ikut campur dalam hidup saya. Aku menunjuk dokumen penugasan kerja. Ini proyek negara. Saya sudah tanda tangan kontrak. Jika saya menolak, saya harus membayar denda yang sangat besar, dan ini akan merusak karier saya di masa depan. Jadi, saya wajib pergi. Dimas panik. Anin, jangan pergi. Bagaimana aku sendirian? Kalau ibu pindah ke sini, siapa yang akan merawatnya? Aku mengangkat bahu. Nah, itu masalahmu. Kamu yang pertama kali menyetujui rencana ibumu tanpa bertanya padaku. Jadi selama aku pergi 1,5 tahun, semua tanggung jawab merawatnya jatuh sepenuhnya padamu. Udara di ruangan itu seakan membeku. Wajah ibu mertuaku dipenuhi kengerian dan amarah, sementara Dimas tampak tersakiti, seolah dikhianati. Besok jam 8 pagi. Antar aku ke Soekarno-Hatta. Setelah mengatakan itu, aku masuk ke ruang kerjaku. Menutup pintu di belakangku, aku merasa seluruh kekuatanku terkuras. Namaku Anindita Putri. Umurku 32 tahun. Aku seorang spesialis utama di sebuah lembaga penelitian tata kota. Sejak kecil, aku dididik untuk menjadi mandiri. Aku percaya pernikahan adalah penyatuan dua pribadi dewasa yang bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Sampai aku menikah dengan Dimas Prakoso. Baru setelah menikah aku sadar telah masuk ke dalam klan vampir yang besar. Keluarga suamiku adalah contoh klasik keluarga dengan nilai-nilai patriarki dan preferensi yang jelas terhadap anak laki-laki. Mereka punya satu anak perempuan, tapi sudah lama menikah dan pindah jauh, jadi semua harapan dan sumber daya terpusat pada dua putra mereka, si sulung Dimas dan si bungsu Bimo. Namun, Bimolah yang sebenarnya menjadi anak emas bagi ibu mertuaku. Dimas, meskipun anak sulung, selalu memiliki posisi yang tidak jelas di keluarga. Sejak kecil ia terbiasa patuh dan mengorbankan kepentingannya untuk menyenangkan ibu dan adiknya. 5 tahun lalu, saat kami membeli apartemen ini, sebagian besar uang muka berasal dari orang tuaku, sementara orang tuanya hanya memberi 500 juta. Ibu mertuaku saat itu bahkan berkata, kalian kan yang lebih tua, harus memberi contoh bagi yang lebih muda. Wajar kalau kalian berkorban lebih banyak. Setelah menikah, Bimo sering datang ke rumah kami untuk makan, meminjam mobil kami, bahkan meminjam uang. Suatu kali, aku mendapat bonus tahunan yang cukup besar. Ibu mertuaku, setelah mengetahuinya, keesokan harinya datang dan meminta untuk meminjam 100 juta rupiah dengan alasan Bimo butuh modal untuk bisnis. Tentu saja, meminjam berarti memberi. Saat itu aku menolak, mengatakan bahwa uang itu kubutuhkan untuk pengembangan diri. Sebagai balasannya, ibu mertuaku duduk di ruang tamu sepanjang hari, meratapi nasibnya yang malang dan betapa tak berperasaannya menantunya yang tidak mau membantu adik ipar yang diambang kebangkrutan. Dimas duduk di sebelahnya dan membujukku, Anin, ibu kan juga sedang susah. Ayolah kita bantu Bimo. Nanti juga dia kembalikan. Saat itu, hatiku terasa dingin. Aku telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, tapi aku bahkan tidak punya kebebasan untuk mengelola uang hasil jerih payahku sendiri. Sejak saat itu, aku mulai diam-diam mempersiapkan jalan keluar. Aku sadar, jika aku tidak menjadi lebih kuat dan membangun batasan pribadiku, suatu hari keluarga ini akan menelanku bulat-bulat. 6 bulan lalu, di lembagaku diumumkan seleksi nasional untuk partisipasi dalam proyek luar negeri. Di antaranya adalah proyek perencanaan kota di Afrika, yang paling sulit namun juga paling bergengsi. Tanpa ragu, aku mendaftar. Penugasan ini, meskipun terdengar menakutkan, sebenarnya adalah peluang emas. Gaji 3 kali lipat, kehormatan dan respek, serta nilai tambah yang signifikan di CV untuk promosi di masa depan. Aku menyembunyikannya dari Dimas, menunggu momen yang tepat, dan hari ini, ibu mertuaku dan suamiku memberikannya padaku. Mereka pikir aku adalah ibu rumah tangga yang penurut, menantu yang bisa diperintah sesuka hati. Mereka salah besar. Keesokan harinya, rumah menjadi kacau balau. Ibu mertuaku sejak pagi buta mulai menginspeksi apartemen yang akan ia tinggali. Ia membawa serta Bimo dan calon istrinya, Sandra. Mereka berjalan dari kamar ke kamar seolah sedang memeriksa properti milik mereka. Sandra adalah tipikal sosialita Jakarta, tapi matanya memancarkan kelicikan dan perhitungan. Sambil menunjuk ke arah walk-in closetku, ia berkata pada ibu mertuaku, Tante Ratih, lemari ini terlalu besar. Baju-baju Bimo saja sudah tidak ada tempat. Nanti kalau Tante sudah pindah, barang-barang Mbak Anin bisa dipindahkan, dan ruangan ini dijadikan ruang kerja untuk Bimo. Ibu mertuaku tersenyum lebar. Betul juga. Buat apa satu perempuan punya baju sebanyak itu?
ruang kerja untuk Bimo kita itu yang paling penting. Aku keluar dari dapur membawa sepiring buah dan nyaris menjatuhkannya mendengar percakapan itu. Sandra, Anda salah. Aku mendekat dan berkata dengan nada tenang namun tak terbantahkan. Pertama, pemilik utama apartemen ini adalah saya. Kedua, walk-in closet ini adalah ruang pribadi saya. Tanpa izin saya, tidak ada yang boleh masuk. Ketiga, jika Bimo butuh ruang kerja, sebaiknya dia memikirkan cara membuatnya di apartemen barunya di Depok nanti. Wajah Sandra membeku. Ia jelas tidak menyangka aku akan berani menentangnya. Ia menatap ibu mertuaku, mencari dukungan. Ibu mertuaku langsung naik pitam. Anin, nada bicaramu itu bagaimana? Sandra sebentar lagi akan menjadi menantu kita, bagian dari keluarga Prakoso. Tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Bisa, tapi tidak sampai harus melewati batas pribadi saya. Aku meletakkan piring buah di meja dan menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Ibu Ratih, saya tidak keberatan ibu tinggal bersama kami, tapi ingat, ini rumah saya, bukan rumah ibu atau putra ibu. Ibu tidak punya hak untuk mencampuri kebiasaan saya atau mengatur di mana barang-barang saya harus diletakkan. Kamu mengusirku? Ibu mertuaku gemetar karena marah. Bukan saya yang mengusir ibu, tapi putra ibu yang menawari ibu untuk tinggal di sini. Aku menatap Dimas. Ia bersembunyi di ambang pintu dapur, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Dimas Prakoso, kemari. Mendengar teriakanku, Dimas dengan enggan keluar. Ia menatap bingung dari ibunya ke arahku. Anin, ini sudah keterlaluan. Ibu kan lebih tua. Dan jika seseorang lebih tua, dia boleh seenaknya mengatur ruang hidup dan rencana karierku? Aku tertawa sinis. Jika seluruh keluarga kalian merasa normal untuk mengorbankan kepentinganku demi pernikahan Bimo, maka aku, sebaliknya, akan melindungi kepentinganku. Aku berjalan ke sofa dan mengambil salinan sertifikat kepemilikan. Namaku tertulis di urutan pertama. KPR apartemen ini masih 20 tahun lagi. Sejak hari aku berangkat, aku tidak akan membayar sepeser pun. Wajah ibu mertuaku dan Sandra langsung memanjang. Anin, apa maksudmu? Kamu mau Dimas membayar seluruh KPR sendirian? Seru ibu mertuaku ngeri. Aku mengangguk. Karena aku akan pergi selama 1,5 tahun dan tidak akan menikmati fasilitas apartemen ini, maka semua biaya tentu harus ditanggung oleh orang yang tinggal di sini. Itu termasuk KPR, iuran pemeliharaan, air, listrik dan tentu saja biaya untuk menunjang kehidupan ibu. Ibu Ratih, Dimas putus asa. Dari gajinya sebesar 35 juta, setelah membayar cicilannya sebesar 15 juta dan cicilanku sebesar 10 juta, total pembayaran KPR menjadi 25 juta. Jika dikurangi lagi biaya hidup, ia hampir tidak punya sisa. Anin, tidak bisa begitu. Kalau kamu pergi, apa kamu sama sekali tidak akan peduli lagi dengan rumah? Ia memohon. Aku akan peduli. Aku menunjuk dokumenku. Aku akan berkontribusi pada pembangunan negara di negeri yang jauh. Itu adalah cinta yang besar. Sedangkan untuk keluarga kecil ini, tanggung jawab ada pada siapapun yang tinggal dan menikmati fasilitasnya. Aku menatap ibu mertuaku. Ibu Ratih. Ibu kan sudah mentransfer semua 2,5 miliar rupiah dari hasil penjualan apartemen? Ibu mertuaku membuang muka dengan rasa bersalah, tapi Sandra dengan penuh kemenangan menyela, tentu saja, uangnya sudah ada di rekening Bimo. Sekarang uang muka pasti cukup. Bagus sekali. Aku mengangguk puas. Sekarang aku tenang. Setidaknya uang itu tidak akan dipakai untuk membayar bagian KPR-ku. Aku berbalik ke arah Dimas. Suaraku mengandung peringatan. Mas Dimas, pikirkan baik-baik. Jika setelah aku pergi kamu tidak bisa membayar KPR, bank akan menyita apartemen ini, dan semua investasi kita, termasuk uang muka, akan hangus. Dan untuk Ibu Ratih dan Sandra, karena kalian begitu tertarik dengan hak kepemilikan apartemen ini, ingat satu hal, jika Dimas tidak mampu membayar, sebagai pemilik utama, keputusan untuk menjual apartemen ini akan kuambil. Wajah Bimo dan Sandra menjadi pucat pasi. Mereka sadar bahwa perempuan yang selama ini pendiam dan penurut, jika sudah memutuskan untuk menunjukkan karakternya, bisa menjadi lawan yang sangat tangguh. Ibu mertuaku segera mengubah taktik. Ia mencoba bermain drama, berusaha menjeratku dengan ikatan cinta keluarga dan moral. Anin. Sayang, lihat dirimu. Anak yang baik sekali. Mau pergi kemana? Dimas kan akan kesepian tanpamu. Masa suami istri bisa hidup terpisah begitu lama? Ia memegang tanganku dan mencoba memeras air mata. Ibu Ratih, saya tidak pergi selamanya. Saya pergi bekerja selama 1,5 tahun demi karier saya. Aku dengan sopan melepaskan tanganku. Ibu kan selalu bilang, bagi laki-laki pekerjaan adalah yang utama.
Bagi perempuan juga sama. Tapi pekerjaan ini terlalu berat. Afrika, di sana kan panas dan berbahaya. Kalau, amit-amit, kamu sakit bagaimana? Kamu sama sekali tidak memikirkan keluarga. Jangan khawatir, perusahaan menyediakan asuransi kesehatan terbaik. Dan penugasan ini ditawarkan langsung oleh direktur lembaga, jadi ini sangat penting bagi saya. Aku mengeluarkan koper dan mulai demonstratif memasukkan barang-barang ke dalamnya. Sebenarnya, semua dokumen penting dan materi sudah kusiapkan. Dimas akhirnya menyadari keseriusan situasi ini. Ia menarikku ke kamar tidur dan mulai memohon dengan berbisik. Anin, tolong jangan pergi. Demi aku, demi keluarga kita. Aku akan bicara dengan ibu, aku akan bilang jangan pindah ke sini. Biarkan Bimo tinggal di apartemen lama, entah bagaimana caranya. Aku menatapnya dengan dingin. Mas Dimas, sudah terlambat. Keputusanmu sudah dibuat dan ibumu serta adikmu sudah melewati semua batasanku. Aku kan selalu bilang padamu, aku butuh ruang pribadi dan rasa hormat. Dan kamu selalu hanya berpikir bagaimana meredakan suasana, bagaimana menyenangkan ibu dan adikmu. Aku hanya tidak mau kamu susah, gumamnya. Bukan aku, tapi ibumu, kamu takut dia yang akan susah. Aku tertawa sinis, kamu takut akan amarah dan air matanya. Dan untuk menjaga citramu sebagai anak yang patuh serta kedamaian semu, kamu mengorbankan kepentinganku. Sekarang, aku sudah membuat keputusanku. Aku tidak menyalahkanmu atau bertengkar denganmu. Aku hanya dengan tenang menerima keputusan kalian dan menanggapinya. Aku mendekatinya dan berkata dengan nada tegas, Mas Dimas, aku memberimu dua pilihan. Pertama, kamu sekarang pergi ke ibumu, katakan bahwa uang hasil penjualan apartemen adalah tabungan hari tuanya, dan ia wajib menyimpannya. Bimo biar menyelesaikan masalah huniannya sendiri. Ibumu tidak bisa pindah ke sini. Dia harus tinggal di apartemen lamanya atau menyewa tempat lain. Jika kamu melakukan itu, aku akan membatalkan penugasan ini. Dimas langsung menggelengkan kepala. Tidak bisa, uangnya sudah di Bimo. Bagaimana ibu bisa memintanya kembali? Nanti jantungnya kumat karena stres. Kalau begitu, pilihan kedua. Tatapanku menajam. Aku terbang lusa, dan kamu tinggal di rumah bersama ibumu, adikmu, dan cicilan KPR bulanan sebesar 25 juta. Bersiaplah. 1,5 tahun ke depan akan sangat sulit. Anin, kamu menghukumku. Wajahnya penuh keputusasaan. Bukan. Aku melindungi diriku sendiri. Aku menutup koper. Ini adalah harga dari kelemahan dan sikap tidak bertanggung jawabmu. Jika selama ini kamu benar-benar belajar menjadi seorang suami dan bertanggung jawab atas keluarga, mungkin dalam 1,5 tahun pernikahan kita masih punya harapan. Tapi jika kamu gagal, membuat rumah ini berantakan dan berhenti membayar tagihan, begitu aku kembali, kita akan bercerai. Aku meletakkan draft surat gugatan cerai di meja nakas. Melihatnya, Dimas benar-benar hancur. Ia tahu, Anindita tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Ia berlari keluar kamar dan mulai berdebat dengan ibu mertuanya, tapi suaranya langsung tenggelam dalam isak tangis ibunya yang melengking. Anak tidak tahu berterima kasih. Gara-gara perempuan itu, kamu tega membuat ibu kandungmu mati. Aku diam-diam mendengarkan keributan dari ruang tamu, menjaga ketenangan batinku. Aku harus pergi, bukan hanya untuk menghindari drama absurd ini, tetapi juga untuk sepenuhnya merestrukturisasi hubunganku dengan Dimas. Perang di balik dinding semakin memanas. Isak tangis ibu mertuaku semakin kencang, berubah menjadi pertunjukan yang direkayasa dengan baik. Anin, kamu ingin membuat kami, ibu dan anak, masuk kubur. Apa yang akan kamu lakukan sendirian di tempat sejauh itu? Kamu hanya ingin meninggalkan keluarga Prakoso, membiarkan Dimas sendirian membayar KPR, supaya nanti kamu bisa merebut apartemen ini untuk dirimu sendiri. Dalam suara Dimas terdengar isak tangis. Bu, hentikan. Anin tidak bermaksud begitu. Justru itu maksudnya. Suara ibu mertuaku penuh amarah histeris. Dia membenciku dan membenci Bimo. Dia tidak tahan melihat keluarga Prakoso bahagia. Anin, dengar sini. Coba saja kamu berani pergi. Aku akan bunuh diri di apartemen ini, dan seluruh dunia akan tahu betapa tidak berperasaannya kamu sebagai menantu. Aku membuka pintu dan keluar dengan tenang. Ibu mertuaku, melihatku, langsung terdiam dan menatapku dengan pandangan penuh kebencian dan ancaman. Ibu Ratih, ibu mencoba mengancam saya dengan kematian. Sayang sekali. Aku berjalan ke tengah ruang tamu dan menatap keempat orang itu, Dimas, ibu mertuaku, Bimo, dan Sandra. Pertama-tama, mari kita perjelas beberapa hal. Penugasan saya adalah proyek negara dan misi terhormat. Saya pergi bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bekerja demi karier dan negara saya. Kedua, Dimas adalah putra ibu,
dan merawat ibu adalah kewajibannya. Sebagai menantu, saya telah menjalankan kewajiban saya dalam pernikahan. Sekarang, saat saya tidak di rumah, tanggung jawab itu secara alami jatuh padanya. Ketiga, 2,5 miliar rupiah dari penjualan apartemen adalah uang yang ibu dan bapak kumpulkan seumur hidup. Dengan uang itu ibu bisa membeli rumah kecil di pinggir kota atau menyewa apartemen yang nyaman dan hidup tenang. Tidak seharusnya semua diberikan kepada anak laki-laki yang bahkan belum menikah, lalu sekarang mencoba membebani anak yang lebih tua. Ibu mertuaku pucat karena marah. Omong kosong. Itu uangku. Aku mau berikan pada siapapun, terserah aku. Benar. Itu uang ibu, dan ibu berhak mengaturnya sesuka hati, aku mengangguk. Namun, setelah mengatur aset ibu tidak bisa menuntut saya untuk mengorbankan aset dan ruang saya, agar saya menanggung akibat dari keputusan ibu yang tidak bijaksana. Aku menatap Dimas. Ia berdiri terpaku, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Dimas, besok jam 8 pagi aku harus terbang. Kalau kamu tidak mengantarku, aku akan naik taksi sendiri ke bandara. Jika kamu ingin mempertahankan pernikahan kita, selama aku pergi 1,5 tahun, kamu harus bisa mengatasi semua urusan rumah tangga dan membayar KPR tepat waktu. Kunci kamarku akan kubawa, dan jangan sampai ada yang menyentuh barang-barang pribadiku. Jika saat aku kembali aku menemukan ada yang hilang atau rusak, kalian akan menanggung konsekuensi hukum. Setiap kataku seperti paku yang menancap di hati ibu mertuaku. Ia sadar kali ini Anin berbicara serius. Ini bukan lagi menantu yang sabar demi kedamaian keluarga. Tiba-tiba Sandra menyindir. Mbak Anin, jangan-jangan Mbak memang sudah lama ingin kabur? Mungkin di sana sudah ada orang lain? Dan penugasan ini hanya alasan. Aku menatapnya dengan dingin. Sandra, Anda bahkan belum menjadi anggota keluarga ini, jadi jaga ucapan Anda. Jika Anda terus bicara omong kosong, saya akan segera panggil polisi dan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kalau tidak mau merusak pernikahan Anda dan Bimo, lebih baik jaga mulut Anda. Sandra mundur selangkah, takut dengan ketegasanku. Tanpa memandang siapapun lagi, aku kembali ke kamarku. Aku harus pergi untuk membuktikan kepada mereka bahwa stabilitas dalam keluarga tidak bergantung pada kesabaran dan pengorbanan satu perempuan, melainkan pada rasa hormat dan kontribusi setiap anggotanya. Aku menyimpan semua dokumen properti, kartu bank, buku tabungan, dan kontrak kerja di dalam brankas dan memasang kata sandi yang rumit. Kemudian, aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada pengacaraku, jalankan sesuai rencana. Jika dalam 3 bulan setelah kepergian saya KPR tidak dibayar, segera mulai prosedurnya. Aku mengambil risiko. Aku bertaruh bahwa Dimas masih mencintaiku dan tidak akan membiarkan aset bersama kami disita bank. Dan aku bertaruh bahwa ibu mertua dan adik iparku tidak akan tahan dengan penurunan drastis standar hidup mereka setelah kehilangan aku sebagai pelayan dan mesin ATM gratis. Larut malam, Dimas mengetuk pintuku. Anin, tolong jangan pergi. Suaranya pecah karena tangis. Di dalamnya bercampur penyesalan dan ketakutan. Aku tidak bisa tidak pergi. Aku membuka pintu dan menatap wajahnya yang lelah. Ini pekerjaanku dan harga diriku. Jika kamu mencintaiku, dukung aku. Di hadapan ibu dan adikmu, kamu memilih untuk mengalah. Sekarang, pilihlah aku. Ia tidak bisa menjawab apa-apa. Ia tahu ia sudah kehilangan hak untuk memilih. Ia hanya bisa melihatku pergi. Ia bahkan tidak mau membayangkan bagaimana keesokan paginya. Tanpa aku, ia akan menyambut ibu dan adiknya yang datang dengan koper-koper mereka. Aku menatapnya tanpa setetes pun rasa kasihan. Ia sendiri yang menciptakan situasi ini. Ingat kata-kataku. Jika pembayaran KPR berhenti, aku akan tanpa ragu menjual apartemen ini dan menceraikanmu. Aku melemparkan peringatan terakhir itu padanya dan menutup pintu. Besok adalah hari kelahiranku kembali. Keesokan paginya, aku pergi pagi-pagi sekali. Aku tidak memberi Dimas kesempatan untuk mengantarku. Aku takut melihat penderitaannya akan melunakkan hatiku. Aku memesan taksi dan langsung menuju bandara. Dari ruang tunggu keberangkatan, aku mengiriminya pesan, aku berangkat. Jaga dirimu dan rumah baik-baik. Lalu aku mematikan ponsel dan naik ke pesawat yang terbang menuju Afrika. Saat pesawat lepas landas, aku memandang dari jendela, melihat kota di bawah berubah menjadi serakan balok-balok Lego, dan merasakan kelegaan dan kebebasan yang luar biasa. Aku tidak tahu drama luar biasa apa yang terjadi di keluarga Prakoso setelah kepergianku. Ibu mertuaku bersama Bimo dan Sandra, syarat dengan koper dan tas, masuk ke apartemen tepat pukul 10 pagi. Dari ambang pintu, ibu mertuaku mulai memberi perintah. Dimas, singkirkan semua botol-botol kosmetik Anin dari kamarnya. Bikin pusing lihatnya. Pindahkan meja komputer Bimo ke sini.
Mulai sekarang Bimo akan bekerja di sini. Dimas ragu sejenak. Bu, Anin pesan supaya tidak ada yang masuk ke kamarnya. Siapa dia? Ini rumah anakku. Karena aku sudah pindah ke sini, berarti semua akan sesuai aturanku, kata ibu mertuaku. Dimas dengan enggan memutar gagang pintu kamar kami, tapi pintu itu terkunci. Bu, Anin membawa kuncinya, katanya bingung. Wajah ibu mertuaku langsung menghitam. Benar-benar sudah gila. Dia mengunci pintu dari siapa? Dobrak saja kuncinya. Dimas tidak berani. Ia tahu jika ia melakukannya, Anin akan mengamuk habis-habisan saat kembali. Ia dengan susah payah menenangkan ibunya. Bu, Bimo, untuk sementara kalian tinggal di kamar tamu saja ya. Kamarnya lebih besar dan lebih cerah. Ibu mertuaku dengan enggan setuju, tapi masalah baru segera muncul. Ia sama sekali tidak bisa menggunakan peralatan rumah tangga pintar kami. Mesin cuci piring, robot penyedot debu, oven pintar semua itu kupilih dengan cermat dan kupesan dari luar negeri. Antarmukanya semua dalam bahasa Inggris, dan untuk mengoperasikannya perlu terhubung ke aplikasi khusus. Ibu mertuaku, yang seumur hidup menggunakan peralatan sederhana, benar-benar kebingungan. Untuk memasak bubur di rice cooker, ia harus memilih jenis beras dan tekstur melalui ponsel, dan untuk menyalakan air panas dari pemanas, ia harus memberi perintah suara. Saat makan siang, ibu mertuaku berharap Dimas akan menyiapkan hidangan mewah. Dimas, sana masak rendang dan buat sayur asem. Dimas seumur hidupnya tidak pernah masuk dapur, selalu aku yang memasak. Dengan enggan ia membuka kulkas, tapi kulkas itu kosong. Sebelum berangkat, aku telah membuang semua bahan makanan segar, hanya menyisakan beberapa bungkus mie instan. Bu, di rumah tidak ada makanan. Tidak ada ya beli sana. Dimas bergegas ke supermarket terdekat, tapi baru kembali 1 jam kemudian. Ibu mertuaku dan Sandra sudah merengek kelaparan. Anin itu benar-benar ular. Dia sengaja balas dendam pada kita, ibu mertuaku memukul meja dengan marah. Keputusasaan yang lebih besar melanda Dimas keesokan harinya di kantor, ketika ia menemukan bahwa aku telah mengalihkan semua pembayaran tagihan utilitas ke auto debit dari kartu bank utamanya, KPR, iuran apartemen, air, listrik, dan bahkan langganan bulanan pengiriman bunga dan biji kopi semuanya sampai sen terakhir dipotong dari rekeningnya. Aku tidak membatalkan pengeluaran mewah itu, hanya mengganti pembayarnya. Melihat daftar pemotongan yang tak berkesudahan, Dimas nyaris menangis. 2 hari setelah gajian, di kartunya tersisa kurang dari 2 juta rupiah. Ia bergegas menemui ibunya. Bu, tolong segera berikan uang dari penjualan apartemen. Uangku tidak cukup untuk KPR dan biaya hidup bulan ini. Wajah ibu mertuaku berubah, jangan bicara sembarangan. Uang itu untuk apartemen Bimo. Tidak akan kusentuh sepeser pun. Kamu kan gajimu 35 juta sebulan. Bagaimana mungkin kamu tidak sanggup membayar KPR? Bu, sekarang KPR-nya jadi 25 juta. Dan Anin sebelum berangkat mengalihkan semua pengeluaran ke kartuku. Dimas berada di ambang kehancuran. Ibu mertuaku dan Sandra saling berpandangan. Akhirnya mereka sadar, penugasan Anin ke Afrika bukanlah pelarian, melainkan serangan balasan yang terencana dengan matang. Hidup Dimas berubah menjadi neraka. Siang hari di kantor, ia tidak fokus, terus-menerus membuat kesalahan dan mendapat teguran dari atasan. Malam hari di rumah, ia diganggu oleh keluhan dan tuntutan tak berkesudahan dari ibu dan adiknya. Ibu mertuaku menggerutu bahwa masakannya hambar, dan Bimo mengeluh tidak ada yang mengantar dia dan Sandra melihat-lihat apartemen. Sandra bahkan merengek bahwa wifi di rumah terlalu lambat dan mengganggunya menonton siaran langsung. Dimas, dengarkan ibu mertuaku kembali menekan. Kalau kamu tidak menyelesaikan masalah KPR ini, Bimo dan Sandra bisa batal punya apartemen. Bu, aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Aku sudah pinjam sedikit dari teman kantor, tapi bulan depan bagaimana? Dan kenapa aku harus bertanggung jawab atas apartemen Bimo? Dimas akhirnya meledak. Bu, kenapa sih ibu menjual apartemen itu? Itu kan tabungan hari tua ibu dan bapak, dan sekarang semua uangnya ibu berikan pada Bimo. Uangnya tetap saja tidak cukup untuk DP. Sementara ibu datang ke sini dan hanya mempersulit hidupku. Untuk pertama kalinya Dimas berbicara pada ibunya dengan nada seperti itu. Air matanya tidak lagi mempan. Ibu mertuaku sadar bahwa putranya sekarang lebih stres darinya, dan tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Saat Dimas terperosok dalam rawa keputusasaan, sebuah pesan datang dariku. Foto pegunungan bersalju dengan geolokasi dari sebuah wilayah di Afrika. Di bawah foto ada keterangan, di sini indah sekali. Mas Dimas, bagaimana kabarmu? Melihat pesan itu, Dimas, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, langsung mencoba meneleponku, tapi tidak ada sinyal.
Ia hanya bisa membalas pesan. Anin, kembalilah, aku salah. Rumah ini bukan rumah tanpamu. Aku sudah gila menghadapi ibu. Bulan depan aku pasti tidak bisa bayar KPR. Aku tidak membalas. Aku baru meneleponnya seminggu kemudian. Anin, akhirnya kamu menelepon. Aku sekarat, kamu tahu? Suara Dimas terdengar penuh isak tangis. Aku baik-baik saja, Mas. Di sini sinyalnya jelek. Aku hanya bisa menelepon di akhir pekan saat pergi ke kota. Suaraku tenang dan jernih, seperti udara di pegunungan. Tolong, cepatlah kembali. Ibu bilang dia mau pindah ke tempat Bimo, tapi Bimo dan Sandra menolak, dan dia cerita ke semua orang bahwa sebelum berangkat kamu mengambil semua uang di rumah dan kabur. Aku tertawa sinis. Aku mengambil apa? Hanya pakaian dan materi kerjaku, sementara uang dipotong otomatis dari kartumu. Kalau kamu merasa pengeluaran itu tidak perlu, kamu bisa membatalkannya. Aku tidak bisa membatalkannya. Kalau aku lakukan, KPR kita hangus. Anin, apa yang kamu mau? Bercerai? Tentang cerai, aku belum memikirkannya, jawabku. Mas Dimas, kamu akhirnya sadar berapa banyak uang dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengurus keluarga? Sadar. Sungguh, aku sadar. Anin, maafkan aku. Aku tidak akan pernah lagi membuatmu menderita. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Suaraku tegas. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu di masa lalu? Kamu mau tahu apa yang harus kamu lakukan agar aku kembali? Ya, katakan. Aku akan melakukan apa saja, jawabnya cepat. Pertama, kamu harus memberi jawaban tegas pada ibumu dan Bimo. Sebagian uang dari penjualan apartemen harus dikembalikan dan dimasukkan ke rekening dana pensiun untuk ibumu, dan Bimo sama sekali tidak boleh memiliki akses ke sana. Kedua, kamu harus dengan jelas membatasi hubungan dengan ibu dan adikmu. Mulai sekarang, setiap keputusan keluarga kita ambil bersama. Dan keputusan akhir ada padaku. Ketiga, jika kamu bisa bertahan selama 1 tahun ini dan membayar semua cicilan KPR tepat waktu, aku akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan proyek lebih awal dan kembali. Mungkin dalam 6 bulan, tapi jika kamu gagal. Jika aku gagal, tanyanya tegang. Jika kamu gagal dan menunggak KPR, aku akan segera memulai proses hukum, menjual apartemen, dan menceraikanmu, potongku. Dimas terdiam. Ia sadar ini adalah ultimatum terakhirku. Baik, aku janji. Aku pasti bisa, ucapnya, nyaris sambil menggertakkan gigi. Setelah menutup telepon, ia langsung bergegas pulang. Ketika Dimas kembali, apartemen berantakan. Ibu mertuaku mengamuk karena Bimo menolak menerimanya di apartemen masa depannya, sementara Sandra dengan sinis menyiram bensin ke api. Bimo, ibu sedih begitu kok kamu diam saja. Dimas menyerang adiknya. Ibu menjual apartemennya untuk memberikan uang padamu, dan kamu memperlakukannya seperti ini? Bimo menjawab kesal, Mas, jangan begitu. Sandra bilang kalau ibu tinggal bersama kami tidak akan punya kehidupan pribadi. Dan uang dari penjualan apartemen itu kan hanya DP. KPR-nya kami yang harus bayar. Stres sekali. Mendengar itu, Dimas benar-benar kehilangan kesabaran. Aku harus mengambil kembali uang hasil penjualan apartemen, katanya tiba-tiba. Ibu mertuaku, Bimo, dan Sandra membeku karena terkejut. Aku bilang, 1,5 miliar dari 2,5 miliar itu harus aku ambil dan masukkan ke dana pensiun untuk hari tua ibu, ulang Dimas. Suaranya tidak keras, tapi terdengar ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Ibu mertuaku langsung menangis. Dimas, kamu sudah gila? Itu kan uang untuk apartemen Bimo. Uang hasil jerih payah. Jerih payah? Dimas tertawa sinis. Bu, ibu memberikan semua jaminan hari tua ibu pada Bimo, dan ingin menjadikan aku dan Anin bertanggung jawab atas hidup ibu. Menurut ibu itu adil? Sekarang Anin pergi, dan semua biaya, KPR, dan urusan rumah tangga jatuh ke pundakku. Aku sudah tidak bisa bernapas, ia menunjuk ke sekeliling. Apartemen yang ibu tinggali sekarang ini dibeli sebagian besar dengan uang Anin. Sekarang dia sedang bertugas, dan jika karena tunggakan KPR rumah ini disita, kita semua akan jadi gelandangan. Wajah Bimo dan Sandra memucat. Mereka sadar Dimas bukan lagi pria lembek yang bisa mereka permainkan. Bimo, transfer uangnya. Nada suara Dimas tidak menerima bantahan. Mas, tidak bisa begitu. Aku sudah membayar uang tanda jadi untuk apartemen, Bimo panik. Itu bukan masalahku, jawab Dimas dingin. Kalau kamu tidak transfer uangnya sekarang, aku akan segera konsultasi dengan pengacara dan menuntutmu atas penggelapan aset orang tua. Kamu tidak hanya akan kehilangan uang itu, tapi juga kepercayaan ibu. Dimas tahu Bimo lebih takut kehilangan ATM berjalan dalam wujud ibunya daripada uang itu sendiri.
Akhirnya, di bawah tekanan keras Dimas, Bimo menyerah. Ia mentransfer 1,5 miliar rupiah ke rekening kakaknya. Dimas segera memasukkannya ke rekening dana pensiun yang kuarahkan, dan menetapkan syarat penarikan yang ketat. Ibu mertuaku, melihat uangnya melayang, merasa hatinya hancur, tapi tidak lagi berdebat. Ia sadar ketiadaan Anin telah merusak keseimbangan di rumah ini, dan sekarang Dimas adalah pusat kekuasaan yang baru. Dalam 2 bulan berikutnya, hidup Dimas sulit tapi teratur. Ia belajar memasak, membersihkan rumah, mengelola anggaran keluarga. Ia menyewa seorang perawat paruh waktu untuk ibunya untuk menghindari konflik langsung. Tapi yang terpenting, ia untuk pertama kalinya menyadari betapa beratnya bebanku selama ini. Ia setiap hari mengirimiku pesan, melaporkan urusan rumah. Nadanya berubah dari keluhan menjadi rasa terima kasih dan kerinduan. Anin, hari ini aku 3 jam di dapur hanya untuk memasak satu hidangan yang bisa dimakan. Dulu kamu, pulang kerja, masih memasak dan mencuci piring. Aku egois sekali. Anin, ibu hari ini bilang, saat kamu kembali, dia tidak akan pernah lagi ikut campur urusan kita. Katanya kamu benar, dan urusan keluarga seharusnya kamu yang putuskan. Membaca pesan-pesan ini, aku tahu tujuanku tercapai. Sebenarnya aku tidak berada di pedalaman Afrika. Aku bekerja di sebuah kota besar di Afrika, mendukung proyek perencanaan kota dari jarak jauh selama 6 bulan. Kondisinya tidak mudah, tapi tidak seburuk yang dibayangkan ibu mertuaku. Aku bekerja 8 jam sehari, dan di waktu luang aku membaca, mengembangkan diri, dan dari jauh mengendalikan revolusi di keluargaku. 6 bulan kemudian, aku menepati janjiku. Aku mengajukan permohonan kembali lebih awal kepada perusahaan dan, dengan penuh kebanggaan dan kekuatan baru, aku kembali ke rumahku. Di hari kepulanganku, rumah terasa terang, bersih, dan tenang. Dimas sendiri yang memasak satu meja penuh makanan. Hidangannya tampak sederhana, tapi rasanya luar biasa enak. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu. Melihatku, ia kehilangan kesombongannya yang dulu. Di matanya bahkan ada sedikit rasa segan. Anin sudah pulang. Pasti lelah ya habis perjalanan jauh. Ia menyodorkan segelas air hangat padaku. Aku mengambil gelas itu dan berterima kasih padanya. Aku menatap Dimas. Ia sedikit lebih kurus, tapi tatapannya menjadi lebih tegas dan dewasa. Anin, selamat datang di rumah. Ia mendekat dan memelukku erat. Pelukan ini lebih tulus dari pelukan manapun selama 5 tahun terakhir. Malam itu, kami duduk berdua dan berbicara panjang lebar, sangat terbuka. Selama 6 bulan kamu pergi, aku akhirnya mengerti, kata Dimas jujur. Cintaku padamu selama ini selalu dibangun di atas pengorbananmu. Dulu aku terlalu lemah. Kupikir kalau aku menuruti ibu, rumah akan damai, tapi aku tidak sadar itu terjadi dengan mengorbankan kepentinganmu. Uang dari penjualan apartemen lama sudah kami bagi. 1,5 miliar dimasukkan ke dana pensiun untuk menjamin hari tua ibu. Sisanya 1 miliar kuberikan pada Bimo untuk uang muka. Sekarang dia menanggung beban KPR-nya sendiri dan tidak lagi menghamburkan uang. Ibu sekarang tinggal di kamar tamu. Ada perawat yang menjaganya. Biasanya dia hanya di ruang tamu dan tidak pernah masuk ke kamar kita atau ruang kerja. Aku melihat perjanjian keluarga yang ia sodorkan padaku. Di sana ada poin-poin seperti, hak pengambilan keputusan kunci keluarga ada pada Anindita Putri. KPR dan biaya rumah tangga dibagi rata, namun pengembangan karier Anindita Putri menjadi prioritas tanpa syarat. Mas Dimas, perjanjian ini serius? Tanyaku. Aku bersumpah. Ia menatapku dengan mata yang serius. Anin, aku sudah pernah kehilanganmu sekali. Aku tidak mau lagi. Aku mencintai keluarga kita, tapi aku lebih mencintaimu. Saat itu, semua es di hatiku mencair. Aku mengulurkan tangan dan memeluknya. Baik, aku percaya padamu. Tapi ingat, jika hal serupa terulang, tidak akan ada kesempatan kedua. Dan memang benar, struktur kekuasaan di keluarga kami setelah penugasan itu berubah total. Aku bukan lagi menantu yang sabar, melainkan nahkoda di rumah ini. Ibu mertuaku kini memperlakukanku dengan hormat, tahu bahwa aku punya kemampuan dan keberanian untuk pergi kapan saja dan meninggalkan Dimas untuk membereskan semua konsekuensinya. Bimo, di bawah tekanan KPR yang besar, juga menjadi lebih dewasa dan mulai bekerja keras, sadar bahwa ia tidak bisa lagi mengandalkan dukungan kakak dan kakak iparnya. Aku kembali bekerja dan, berkat pengalaman penugasan luar negeri, dengan mudah mendapatkan promosi, menjadi wakil direktur termuda di lembaga. Penghasilanku meningkat pesat, dan status sosialku menguat. Dimas, di sisi lain, juga mendapat pengakuan di tempat kerja, karena kemampuannya mengatasi krisis keluarga seorang diri dinilai oleh atasannya. Di akhir pekan, seluruh keluarga kami duduk di meja makan.
Ibu mertuaku tidak lagi mengatakan Bimo yang paling penting, melainkan menyendokkan lauk untukku dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja di pekerjaanku. Anin, penugasan kerjamu itu benar-benar kebanggaan bagi keluarga Prakoso. Sekarang semua tetangga tahu betapa pentingnya kamu, katanya dengan nada bangga. Aku tersenyum. Aku tidak memberitahunya bahwa makna sebenarnya dari penugasanku bukanlah untuk mengharumkan nama keluarga Prakoso, tetapi untuk merebut masa depanku sendiri yang cemerlang. Krisis keluarga yang kami alami adalah miniatur dari masalah yang dihadapi banyak keluarga modern. Ketika nilai-nilai tradisional berbenturan dengan nilai-nilai perempuan modern yang mandiri, seringkali diperlukan transformasi total untuk mencapai keseimbangan baru. Penugasan luar negeriku menjadi katalisator transformasi ini. Itu membantuku memahami esensi pernikahan, dan membantu suamiku memahami pentingnya tanggung jawab dan rasa hormat. Setelah makan malam, Dimas dengan sukarela pergi mencuci piring. Ia menatapku dan tersenyum. Anin, dulu kamu bilang aku seperti anak kecil yang belum dewasa. Sepertinya, sekarang aku mulai mengerti bagaimana menjadi suami yang sesungguhnya. Aku mendekatinya dan menepuk bahunya pelan. Belum terlambat. Di luar jendela, matahari bersinar hangat. Aku memandang pemandangan harmonis di hadapanku dan merasa puas. Dengan satu pelarian yang tampaknya absurd, aku berhasil meraih rasa hormat dalam keluarga dan mencapai realisasi diri. Inilah kemenangan yang sesungguhnya.